Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisya Helal dari kelas 11 IPS 3, absen 22. Pada kali ini saya akan mereview tentang materi kependudukan Jepang di Indonesia. Bagaimana latar belakang Jepang mengikuti Perang Dunia Kedua? Jepang merasa dirugikan pada perjanjiannya. Oleh karena itu, Jepang berusaha menguasai negara-negara yang menjadi incaran blok barat. Kronologinya, Jepang pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dan pada serangan tersebut, serangan-serangan lainnya kemudian dilancarkan oleh tentara Jepang dan tidak bisa dibendung oleh pihak Amerika Serikat. Kemudian Jepang juga menyerang basis-basis Amerika Serikat seperti di Filipina dan kemudian memasuki wilayah Indonesia pada bulan Januari 1942 di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, dan kemudian memasuki wilayah Sumatera dan berbarengan dengan Jawa pada Februari 1942. Bagaimana Jepang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Pihak Jepang memiliki beberapa propaganda, yang diantaranya satu, Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Yang kedua, Jepang juga memberi dukungan kepada Indonesia seperti boleh memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo dan menaikkan bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru. Yang ketiga adalah propaganda melalui radio di mana rakyat Indonesia ditarik simpatinya dengan produk-produk Jepang yang dijelaskan bahwa produk tersebut menarik dan murah harganya sehingga masyarakat Indonesia dapat membelinya. Dan yang keempat, adanya gerakan 3A. Gerakan 3A yang dimana berisi semboyan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Proses kependudukan Jepang. Pada kependudukan Jepang, Jepang mendirikan pemerintahan militer pada pertengahan tahun 1942, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat atau tentara ke-25 atau Tomishudan yang untuk wilayah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, ada pemerintahan militer Angkatan Darat Asamushudan, yaitu tentara ke-16 yang meliputi wilayah Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia atau Jakarta, dan pemerintahan militer Angkatan Laut atau pemerintahan Angkatan Laut yaitu untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Pada kependudukan Jepang di Indonesia terdapat sistem-sistem yang diterapkan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia, diantaranya pada struktur pemerintahan. Pada struktur pemerintahan masa kependudukan Jepang dibagi menjadi beberapa tingkatan wilayah, yaitu ada 5. Pertama ada Shu atau Keresidenan. Shu dipimpin oleh Shuchokan. Shu ini
setingkat dengan karesidenan atau provinsi. Yang kedua yaitu shi atau kota praja. Kota praja ini setara dengan wilayah kota. Yang ketiga yaitu ken. Ken itu kabupaten. Yang keempat itu son, itu kecamatan, dan yang terakhir ku adalah kelurahan. Sucokan ini dibantu oleh cokan kanbo, yaitu ada Naisebu, Keizaibu, dan Keisei-subu. Selanjutnya pada sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi, petani dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar padi dan ternaknya kepada pemerintah Jepang. Yang kedua, masyarakat yang memiliki perhiasan juga diambil paksa oleh pemerintah Jepang, dan banyak tenaga rakyat Indonesia diperas untuk melakukan romusa. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, pada masa kependudukan Jepang ini berbasis kepada militer seperti Peta, Fujinkai, Seinedan, Keibodan, dan lain-lain. Lalu bagaimana dampaknya? Dampaknya pada bidang politik. Pada bidang politik, organisasi di Indonesia tidak berjalan karena dihapus oleh pemerintah Jepang, dan rakyat Indonesia dilarang untuk berkumpul dan berserikat. Pada aspek pendidikan, pendidikan militer menjadi pusat kurikulum pada pembelajaran di Indonesia, dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah Jepang. Selanjutnya ada bidang militer. Pada bidang militer, para pemuda di Indonesia diberikan pelatihan militer oleh para tentara Jepang. Dan pada bidang sosial, kehidupan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Lalu selanjutnya terdapat romusa yang memeras tenaga rakyat dan menimbulkan banyaknya korban jiwa, serta adanya jugun lanfu atau wanita penghibur, yang dimana para perempuan Indonesia diculik paksa untuk menghibur para tentara Jepang. Perjuangan rakyat Indonesia dibagi menjadi dua. Perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan Jepang dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Pada perjuangan secara terbuka, perjuangan ini dilakukan secara terang-terangan, seperti yang dilakukan oleh Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Dan perjuangan secara tertutup, di mana secara perjuangan tersebut dilakukan di bawah tanah secara sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh Soekarni, Adam Malik, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kehancuran Jepang. Kehancuran Jepang dimulai pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, di mana pihak Amerika Serikat mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang kedua, seluruh kawasan Jepang di Asia Pasifik hancur dan diambil alih oleh pihak sekutu. Yang ketiga, pada 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada pihak sekutu. Dan terakhir, adanya kekosongan pada pemerintahan Indonesia pasca menyerahnya Jepang pada sekutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.